Dan si cuminya itu yang tipe masih agak kenyal, tapi dia wanginya tuh bukan wangi yang kayak cumi asin, ikan asin yang nyegak nggak enak gitu loh. Berkali-kali tuh banyak yang nanya tentang misalnya kalau mau dibekuin, kalau mau didinginkan, kalau mau dibungkus atau apa. Nah sebenarnya simpel aja, setiap makanan tuh ada beberapa yang perlu kita perhatikan nih. Makin banyak minyak tentunya bakteri itu dia semakin lambat untuk berkembang ya, tapi semakin banyak air dia semakin cepat karena bakteri bisa hidup di air. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin ini. Nah, ini sambal cumi yang pedes banget, pedes, gurih, nagih. Pokoknya ini kesukaanku. Selalu nyetok di rumah ya. Tuh, wow. Oke. So, langsung aja ini kita masak. Jadi, ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama ini ada cumi asin. Cuci pakai air panas ya. Jadi, ini tujuannya buat bersihin juga yang kotor. Dan juga biar bau yang nggak enaknya dia hilang. Sama dia udah teksturnya lebih empuk. Lalu ada cabai merah, cabai rawit. Ini bawang putih, bawang merah udah dihalusin. Serai, daun jeruk, daun salam, jeruk limau, dan juga terasi. Bumbu-bumbunya basic aja, kita akan perlu gula, garam, penyedap. Walaupun kita lagi di rumah aja kayak gini, tapi kita nggak usah khawatir karena ini aku mendapatkan bahan-bahan yang seger dan juga berkualitas ini melalui aplikasi Happy Fresh ya. Jadi Happy Fresh tuh dimana kita bisa belanja grocery secara online. Dan kalian bisa banget untuk download di handphone kalian manapun ya. Langsung aja cek link di bawah ini ya. Oke, sekarang yang pertama kita akan lakukan, ini si cuminya akan kita pan-seared dulu. Kalian mau deep fry juga boleh untuk menghasilkan cumi yang lebih kering ya. Cuman kalau aku style kayak gini, aku suka dia agak basah. Cuman kita emang perlu digoreng dulu sebentar. Minyaknya nggak usah terlalu banyak. Terus kita panasin. Terus ini cumi asinnya, kalau misalnya kecil-kecil bisa utuh aja, cuman karena ini besar, jadi ini aku mau potong-potong aja sesuai selera ya. Udah gini aku bakalan tetap cuci ya, supaya yang kotor terus ada pasir-pasir di dalamnya ini kebuang. Lalu kita akan cincang cabenya dan juga cabai rawitnya. Ini aku pakai cabai rawitnya banyak banget supaya dia emang pedes banget gitu. Sama terasi ya. Cuman kalau mau yang lebih banyak cabai merah, it's okay ya. Nah, kalau minyaknya udah panas nih, kita masukin cuminya ya. Terus kita tutup ya. Ini kita nggak akan goreng sampai kering sih. Tuh ya, jadi ini emang wajib pakai tutup ya. Kalau nggak dia bakalan beresiko banget untuk kalian kena minyak panas. Terus ini kita siapin serai, ujungnya buang. Terus ini aku belah 3. Oke, kurang lebih kalau misalnya udah setengah matang, ini kita matiin aja apinya ya. Nih sebenarnya kalian bisa banget cumi asin yang udah begitu tinggal goreng. Cuman kalau aku tuh kurang suka sama baunya karena begitu mateng tuh enak, tapi begitu dia didinginin nanti bau nggak sedapnya tuh dia mulai muncul. Jadi kalau misal kalian mau bikin yang buat dijualin, dipack-packin, lebih baik kita mengolah cumi asinnya itu bener-bener sampai bersih ya. Jadi nanti dia diinepin kebesokan harinya dia masih wanginya masih tetap enak. Kalau udah, ini minyaknya kan tadi nggak terlalu banyak. Kalau kebanyakan kalian boleh kurangin dulu ya. Ini kita akan tumis bawang putih dan juga bawang merahnya. Nah setelah setengah kering gini, ini kita masukin serai, daun jeruk dan daun salamnya, dan juga cabenya ya. Nah udah begini nih, udah mateng, kita tahu dari mana. Ini minyaknya dia udah kemerahan dan juga udah nggak terlalu seberisik pertama ya itu. Jadi kandungan airnya dia udah jauh berkurang. Ini kita bisa masukin cuminya. Wow.
Oke, sekarang kita kasih bumbu. Ini kita kasih garam, cuman jangan kebanyakan karena udah mengandung terasi dan juga emang ini cumi asin, jadi cuminya emang udah asin. Lalu kita kasih gula juga. Kalau aku suka agak banyak, cuman sesuai selera aja. Lalu ini bumbu rahasia dari tebu alias micin, kita kasih juga. Kita aduk lagi. Ini apinya sengaja emang aku kecilin supaya kita masak perlahan, dia nanti ngilangin si bau mentah dari cabai dan lain-lain, tapi dia nanti nggak bau gosong ya. Jadi ini tahap yang penting juga, kita masak di api kecil. Kita cobain dulu. Pedas. Mantap lebih. Terakhir ini kita akan kasih jeruknya. Kita masak sebentar, terus udah beres. Berkali-kali tuh banyak yang nanya tentang misalnya kalau mau dibekuin, kalau mau didinginkan, kalau mau dibungkus atau apa. Nah, sebenarnya simpel aja. Setiap makanan tuh ada beberapa yang perlu kita perhatikan nih. Sebelum kita mikirin tentang penyimpanan, kita lihat dulu nih produknya ini sendiri. Nah, apakah produknya mengandung banyak minyak atau mengandung banyak air? Apakah asin, apakah manis, atau lebih cenderung tawar? Nah, jadi gini, semakin banyak minyak tentunya bakteri itu dia semakin lambat untuk berkembang ya, tapi semakin banyak air dia semakin cepat. Karena bakteri bisa hidup di air, tapi tidak di minyak. Nah, jadi kalian perhatikan, nah kalau misalnya cuminya kalian goreng kering banget, sampai kriuk-kriuk dan sambelnya yang berminyak banget, tentunya dia akan lebih awet dibandingkan yang stylenya yang basah kayak aku gini nih. Nah, terus kedua, asin sama nggak asin, manis apa nggak manis. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengawetkan makanan tuh biasa kita kasih banyak garam dan juga banyak gula ya. Seperti misalnya kalau buah kita jadikan selai itu jadi awet. Cumi diasinin jadi awet. Nah, itu juga akan membantu berapa lama tahannya si sambelnya atau ya apapun itulah, mau sambel, mau siomay atau apa. Nah, tapi ini kita nggak ngomong produk yang menggunakan pengawet atau penstabil asam dan lain-lain ya. Ini kita ngomong yang alami aja. Sekarang penyimpanan. Nah, semakin dingin tentunya dia akan semakin awet ya. Kalau misalnya dingin, freezer paling optimal itu biasa di bawah 18 derajat. Itu makanan-makanan tuh bisa awet. Nah, tapi kalau misalnya di chiller mungkin ada yang tahan 1 minggu, 2 minggu. Itu balik lagi tergantung apakah makanan kering, apakah makanan basah. Jadi itu aku nggak bisa kayak saklekin berapa lamanya gitu loh. Kalau misalnya kalian buat jualan, paling bagus ya kalian uji coba aja gitu, bikin di rumah, terus cobain di taruh kulkas berapa lama, masih oke kah? Tahu oke apa enggaknya gimana? Pertama kalian lihat warnanya nggak berubah, baunya nggak berubah, dan juga rasanya gitu. Jadi itu adalah indikasi awal kalau misalnya makanan itu kualitasnya masih bagus apa enggak gitu kan. Nah, tapi balik lagi ya, paling enak tentunya kalau misalnya kita seger-seger gini terus kita makan, atau enggak kalau kalian buat jualan juga ini bisa kok tahan kayak misalnya at least cuma 1 minggu gitu bisa, karena ini minyaknya juga cukup banyak dan juga pakai cumi asin ya. Ini warnanya cenderung ke orange karena aku tadi pakai lebih banyak cabai rawit. Nah, kalau misalnya kalian mau ngakalin mau lebih warna merah tapi tetap pedas, kalian bisa pakai cabai kering ya. Jadi cabai keringnya direndam aja di air panas, nggak usah sampai empuk gitu. Yang penting dia kerendam, kecuci, udah bersih, di blender bareng sama cabai rawitnya sama cabai merahnya juga. Ini aku akan masukkan ke jar dari kaca. Ini udah aku steril dulu dengan cara kalau nggak dimasukin oven, kalian bisa juga direbus pakai air mendidih dan dikeringkan. Atau kalau kalian punya sterilan buat anak biasanya, yang panas atau yang UV, itu juga bisa ya. Nah, ini sisanya kita makan pakai nasi. Tuangin aja di atas nasi kayak gini. Kalau kalian mau makan pakai tangan itu boleh ya, kebayang langsung yang biasa orang-orang mukbang itu yang bikin perut kita lapar tengah malam ya. Sekarang kita cobain yuk. Wow, lihat tuh. Boleh diaduk, boleh enggak. Yang jelas ini nikmat banget sih. Makan. Pedas, mantap. Jadi ini tuh udah pasti lah ya pedas, gurih, dan si cuminya itu yang tipe masih agak kenyal, tapi dia wanginya tuh bukan wangi yang kayak cumi asin, ikan asin yang nyegak nggak enak gitu loh. Nah, ini sambal cumi yang aku suka exactly like this nih. Oh ya, ini makan pakai nasi ini sedep banget. Jadi cuminya sedikit, nasinya perlunya banyak karena pedas dan juga gurih, enak ya. Yuk.
Enak banget, nagih banget buat kalian yang suka cumi asin, ikan asin, atau suka pedas. Ini wajib banget. Dan kalian bikin bisa banyak, masukin kulkas. Kalau misalnya kalian mau panasin tinggal di microwave, kalau nggak dibiarin aja sampai meleleh. Makan pakai nasi, nah itu bakalan jadi praktis banget. So, jangan lupa juga untuk download Happy Fresh ya. Apalagi buat kalian pengguna baru, tentunya itu akan ada promo-promo. Kalian bisa download aja di link di description box. Dan jangan lupa juga kalian komen, mungkin bisa kasih ide kreatif atau menarik lainnya, bikin konten apa, masak apa. Dan juga jangan lupa subscribe, like, share. Kalau kalian recook, di tag di @devinaherman, @devispantry di Instagram. Stay tune terus, and see you in the next video.